Lumen nomor 11642, 20 Juni 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita mengucap doa. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 9 dan ayat 11 sampai ayat 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam khotbah di bukit kepada orang banyak, Yesus mengajarkan perihal berdoa. Katanya kepada mereka, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu pun mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Bagian awal ini menunjukkan bahwa hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melepaskan ego kepentingan pribadi dengan cara memurnikan niat berdoa kita agar bisa tanpa pamrih untuk memperoleh pujian, yaitu dengan masuk ke kamar dan menutup pintu sebelum berdoa. Dengan begitu, hanya nama Allah Bapa yang ada di surga sajalah yang ada di tempat tersembunyi yang menjadi dikuduskan dan tidak tercemar oleh upaya kita mencari nama baik dari pujian orang. Saudara-saudari terkasih, bagian kedua dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berisi sebagai berikut. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian kedua ini menunjukkan tentang apa saja yang sebetulnya perlu kita minta kepada Allah Bapa. Bukan harta kekayaan berlimpah, kekuasaan mutlak, dan kemuliaan tanpa tandingan, melainkan sekedar makanan yang secukupnya pada hari ini. Bukan hawa nafsu untuk terus tambah tanpa batas, namun justru sebaliknya, melepaskan hawa nafsu tersebut agar raga dan jiwa kita merasa cukup dengan apapun yang ada sekarang. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengajari kita untuk mengakui dosa. Santo Ignatius dari Loyola mengatakan bahwa setiap manusia melakukan dosa pokok setiap hari, di mana dalam keadaan yang senantiasa penuh rahmat. Namun manusia tidak menaruh hormat secara cukup dan bersyukur tidak secara penuh atas keadaan penuh rahmat tersebut. Justru sebaliknya, manusia menolak rahmat yang ada dan memiliki keinginannya sendiri, lalu berusaha mati-matian untuk memaksakan keinginannya itu bisa ia wujudkan. Dengan begitu, saya adalah pelaku dosa, demikian juga sesama. Oleh karena itulah, kita memohon ampunan karena kita seringkali tidak menyadari dan tidak sungguh-sungguh mengerti akan rahmat Allah yang terberi di depan mata, sehingga kita menolaknya. Kita pun memohon kepada Bapa agar kita dilepaskan dari yang jahat, yang mana suka mencobai Allah. Baiklah kita dilepaskan dari rangkaian pencobaan yang demikian, karena secara tegas kita mengakui dan berserah diri kepada Allah Bapa sajalah yang Maha Kuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, doa adalah komunikasi verbal kita kepada Allah. Pada waktu komunikasi tersebut, kita diajarkan oleh Yesus untuk menyampaikan: 1. Pelepasan ego yang sudah kita lakukan untuk menguduskan hanya nama Allah. 2. Meminta rahmat pelepasan dari hawa nafsu agar kita peroleh kecukupan raga dan jiwa. 3. Meminta ampunan atas ketidakmengertian kita akan rahmat di depan mata, sehingga kita menolaknya dan mengikuti keinginan sendiri. Serta 4. Meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa dari upaya si jahat yang melakukan upaya mencobai Allah melalui diri kita. Di samping menyampaikan keempat hal tersebut, kita pun dengan rindu menikmati kebersamaan dengan Allah di dalam keheningan. Diam berkata-kata membuat panca indera kita menjadi peka merasa. Jiwa kita jadi merasakan kehadiran penuh pada momen sekarang. Kita seperti berada di dimensi present, yaitu masa sekarang sebagai hadiah, seumpama kita berada di kerajaan Allah. Kita pun menjadi peka dengan suara hati nurani yang membisikkan kehendak Allah. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya melepaskan ego, hawa nafsu, dan sikap menolak rahmat, serta berserah diri ke dalam penyelenggaraan ilahi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
atas ajaran-Mu mengenai doa pada hari ini. Kami akui seringkali kami masih sibuk dengan pikiran sendiri, sehingga saat berdoa kami belum sungguh-sungguh menguduskan hanya nama Bapa saja. Kami juga masih terperangkap oleh keinginan sendiri yang berasal dari ketakutan kami. Ampunilah kami, bebaskanlah kami dari yang jahat. Berkuasalah Bapa selamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.